Seekers chaps. We go for. Halo semuanya, perkenalkan saya Z yang akan menemani waktu santai kalian di channel Second Cinema ini. Sebagai salam perkenalan, izinkan saya merangkum alur sebuah film aksi cukup seru yang rilis pada tahun 2010. Film ini berjudul The A-Team, mengisahkan perjuangan sebuah tim khusus Ranger US Army dalam memulihkan kembali nama baik dan kehormatan mereka setelah mereka dijebak dan dikambing hitamkan oleh beberapa oknum intelektual demi kepentingan pribadi mereka. Bagaimana keseruannya? Yuk langsung aja kita simak. Tapi sebelum itu tutup dulu foto mantan, bila perlu masukkan ke dalam selokan. Biarkan kenangannya mengalir menjauh dari angan dan katakan Adios, mother. Di awal scene film ini kita diperlihatkan seorang pria yang tengah disekap dan dianiaya oleh dua orang bandit tidak beradab di sebuah gudang di tengah gurun Meksiko. Pria ini adalah Kolonel Hannibal Smith, seorang komandan tim khusus Ranger US Army yang sangat ahli dalam strategi dan tidak pernah gagal dalam menuntaskan misi. Diceritakan dalam scene ini Kolonel Smith sedang dalam sebuah misi penyelamatan untuk membebaskan salah satu rekan timnya yaitu Letnan Fessman Peck, yang tertangkap dalam misi penyamarannya oleh sekumpulan bandit berseragam polisi yang menguasai sebagian wilayah Meksiko. Arizona, very Tex-Mex. It's good. Ini adalah Letnan Fessman Peck. Meski seringkali tertangkap karena melakukan tindakan di luar rencana, Fess ini merupakan salah satu rekan kepercayaan Kolonel Smith karena kemampuannya yang hebat sebagai militan Ranger US Army. That's just sort of how it started. Good morning. Hey, good morning. Now it's a party. Perkenalkan juga pria besar ini adalah B.A. Baracus, biasa dipanggil Bosco, juga seorang veteran Ranger US Army berpangkat kopral yang secara kebetulan bertemu Kolonel Smith dan kemudian diajak bergabung dalam misi penumpasan komplotan Jenderal Tuco. Dalam sebuah adegan pertempuran singkat, Kolonel Smith bersama Bosco berhasil membebaskan Fess dan meloloskan diri sementara untuk kemudian merekrut satu orang lagi veteran pilot tempur US Army berpangkat kapten yang bernama Murdoch yang sedang menjalani terapi kegilaan di sebuah rumah sakit lokal di wilayah tersebut. Dan ini adalah Kapten Murdoch, veteran Ranger US Army yang dianggap sinting karena sering melakukan hal-hal gila di luar nalar, yang juga dipilih Kolonel Smith sebagai anggota timnya karena dikenal mempunyai kemampuan yang hebat dalam menerbangkan alutsista udara. Jenderal Tuco yang merasa dipecundangi oleh Kolonel Smith dan tim mengerahkan anak buahnya untuk melakukan pengejaran melalui darat dan udara. Bermodalkan helikopter ambulan yang dipiloti Kapten Murdoch, Kolonel Smith dan tim akhirnya berhasil menggiring Jenderal Tuco yang juga mengejar menggunakan sebuah helikopter tempur bersama anak buahnya menuju zona udara terlarang pangkalan militer US Army. Sementara tanpa sepengetahuan Jenderal Tuco, Kolonel Smith telah mengkonfirmasi sebuah pesawat tempur F-22 Raptor untuk menyambut kedatangan mereka. Dan berakhirlah petualangan Jenderal Tuco dan komplotannya. 8 tahun berlalu setelah penumpasan Jenderal Tuco. Kolonel Smith dan tim juga sudah menyelesaikan 80 misi lainnya dan kini berada di bawah komando barak militer yang dipimpin seorang jenderal bernama Russell Morrison. Dan di sini kita dikenalkan seorang kapten cantik mantan kekasih Letnan Fess bernama Carissa Sosa yang mendapat mandat dari Departemen Pertahanan untuk mengawal misi penyelamatan plat cetakan mata uang dolar yang dicuri oleh anak buah Saddam Hussein di Irak. Dalam kesempatan itu, Kapten Sosa yang sudah sangat mengenal Al-Patim, yang hobi menyusup ke dalam misi-misi besar dan menyelesaikannya secara diam-diam, memperingatkan kepada Letnan Fess agar Al-Patim tidak turut terlibat dalam misi kali ini. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang agen mata-mata CIA bernama Lynch membocorkan informasi tentang misi tersebut kepada Kolonel Smith.
Kolonel Smith yang memiliki jiwa fighter tinggi sebagai pejuang Ranger Army merasa terpanggil untuk turut berperan dalam misi tersebut dan langsung menghadap Jenderal Morrison untuk meminta persetujuan beliau. Dan ini adalah Jenderal Morrison. Jenderal Morrison tidak langsung memberi persetujuan atas permintaan Kolonel Smith untuk turut andil dalam misi penyelamatan plat cetakan dolar tersebut, karena izin atas pelaksanaan misi tersebut telah disahkan kepada tim lain bernama Black Forest. Namun, Kolonel Smith tetap bersikeras menimbang kemampuan tim Black Forest tidak lebih layak untuk melaksanakan misi tersebut. Jenderal Morrison selain sebagai atasan juga merupakan teman lama dari Kolonel Smith. Hingga akhirnya, dengan sedikit diplomasi, Jenderal Morrison mengizinkan keterlibatan Kolonel Smith dan tim dalam misi tersebut. Namun secara rahasia tanpa pengesahan yang legal di balik bayang-bayang tim Black Forest. Dan setelah mendapat lampu hijau mengenai misi tersebut, Kolonel Smith keluar dari barak Jenderal Morrison dan berjalan bersama bosku menuju Letnan Face dan Kapten Murdoch. Beberapa langkah berjalan, mereka berpapasan dengan tim Black Forest yang disebutkan oleh sang jenderal sebelumnya. Mereka dipimpin oleh Brock Pike, yang nantinya akan menjadi salah satu tokoh antagonis sentral dalam film ini. Waktu pelaksanaan misi pun tiba. Singkat cerita, Alpha Team lebih dulu sampai di lokasi penyergapan dan berhasil merebut kembali plat cetakan dolar tersebut untuk kemudian diserahkan secara langsung kepada Jenderal Morrison di lokasi yang telah disepakati. Namun menjelang suksesnya misi, sebuah kejadian tragis di luar rencana terjadi. Jeep militer yang dikendarai Jenderal Morrison tiba-tiba meledak sesaat sebelum berhenti tepat di depan Alpha Team, dan Jenderal beserta anggotanya yang berada di dalam kendaraan tersebut pun terbunuh. Dan kalau kita flashback untuk mengingat kembali, Kolonel Smith menerima misi tersebut secara rahasia. Jenderal Morrison adalah satu-satunya orang yang memberi perintah langsung misi tersebut. Dan itu berarti, Jenderal Morrison pula lah satu-satunya otoritas tinggi yang bisa memverifikasi legal tidaknya keterlibatan Kolonel Smith dan tim dalam misi tersebut. Hampir bersamaan dengan insiden itu, datanglah tim Black Forest yang secara diam-diam mengambil alih properti penting misi tersebut. Dan kabur setelah meledakkan kontainer berisi tumpukan uang dolar yang berada di dalamnya. Dengan kejadian tersebut, maka gagallah misi rahasia Alpha Team yang sudah diambang checkpoint. Di samping itu, kematian Jenderal Morrison juga menjadi sebuah kehilangan besar bagi Alpha Team. Karena dengan itu berarti tidak ada otoritas berwenang di belakang mereka yang akan mengklarifikasi dan mengesahkan legalnya keterlibatan mereka dalam misi tersebut. Brock Pike yang ditugaskan secara resmi terhadap misi tersebut menghilang setelah membantai timnya sendiri, serta membawa lari plat pencetak mata uang tersebut bersamanya. Sehingga tindakan Kolonel Smith dan tim dinilai sebagai sebuah kecerobohan besar yang mengakibatkan tewasnya seorang jenderal, serta pelanggaran prosedur berat yang menyebabkan hilangnya properti penting yang membahayakan keseimbangan negara. Alpha Team pun dihadapkan pada mahkamah militer. Kapten Sosa yang menjadi penanggung jawab misi tersebut turut mendapat sanksi dengan penurunan pangkat menjadi yang lebih rendah dari sebelumnya. Mahkamah militer memberikan vonis bersalah. Kolonel Smith dan tim diberhentikan secara tidak hormat dan harus menjalani hari-hari di penjara militer secara terpisah dengan masa tahanan 10 tahun. And dishonorably discharged. This is bullshit, man. You're disgrace. 8 bulan kemudian, di sebuah penjara militer di Fort Carson, Colorado, tempat di mana Kolonel Smith ditahan. Agen Lynch datang menawarkan sebuah kerjasama dan menjanjikan membantu memulihkan kehormatan dan nama baik Alpha Team dengan sebuah syarat, bahwa mereka harus mau beraksi kembali di bawah kontrak tidak tertulis dengan CIA untuk memburu dan menangkap Brock Pike. Namun agen Lynch tidak menawarkan pembebasan dari penjara tersebut, melainkan hanya membantu upaya meloloskan diri yang harus dilakukan Kolonel Smith dengan caranya sendiri. Kolonel Smith pun menyetujui dan kita tahu dengan keahlian, pengalaman, dan sebuah bantuan kecil dari agen Lynch, tidak membutuhkan waktu lama bagi Kolonel Smith untuk keluar dari penjara militer tersebut dan membebaskan ketiga rekannya dari lokasi penahanan mereka masing-masing.
kemudian mereka membajak pesawat pengangkut barang milik US Army yang berisi sebuah tank. Setelah pesawat yang mereka bajak mengudara, beberapa pesawat drone Reaper pengebom dilengkapi rudal pengunci target menyusul dengan cepat. Mengetahui kejadian tersebut, Kapten Sosa yang terus mengikuti pelarian Alpha Team mendatangi pusat kendali drone Reaper untuk meminta serangan drone dibatalkan. Namun sedikit terlambat karena pada akhirnya sebuah rudal dari drone tersebut mengenai salah satu mesin penggerak di sayap kanan pesawat. Disusul rudal berikutnya yang mengenai langsung ke badan pesawat, hingga pesawat pun hancur berkeping-keping. Missile away, sir. We have shoot down. Hercules has been intercepted. Disaksikan oleh Kapten Sosa dan timnya dari layar pemantau di kantor pusat pengendali drone. Lagi-lagi Kolonel Smith dan tim ternyata berhasil selamat dengan menumpangi tank muatan pesawat tersebut yang dilengkapi 3 buah parasut. Dan drone Reaper kembali menyerang hingga menyisakan 1 parasut yang menjaga tank agar tidak jatuh menghantam daratan secara langsung. Sampai akhirnya drone dapat dilumpuhkan dengan berbagai upaya dan Alpha Team kembali selamat dari serangan tersebut. Meski dengan susah payah berhasil mengarahkan jatuhnya tank ke perairan terdekat dengan memanfaatkan dorongan dari tembakan meriam tank. Kapten Sosa yang menyelidiki pihak-pihak yang membantu pelarian diri Kolonel Smith menemukan titik terang bahwa agen Lynch dari CIA lah dalang dari kejadian tersebut. Kapten Sosa juga menemukan sebuah foto dari sel tahanan Kolonel Smith, foto yang menunjukkan lokasi Brock Pike sebelum pengkhianat itu menghilang. Dalam foto tersebut, ia terlihat sedang bersama beberapa orang berpakaian ala orang Arab di Frankfurt, Jerman. Kolonel Smith yang jeli sudah mengetahui bahwa agen Lynch merupakan aktor antagonis utama yang merancang semua konspirasi dan jebakan terhadap Alpha Team. Dalam situasi kejar-mengejar dengan Brock Pike, Bosco hampir terbunuh karena dirinya telah bersumpah untuk tidak membunuh lagi. Beruntung Kolonel Smith segera datang memberikan pertolongan dan mereka berhasil lolos dengan membawa plat yang menjadi target misi beserta orang Arab yang menjadi klien Brock Pike. Sementara Brock Pike akhirnya terkepung oleh tim Kapten Sosa dan akhirnya bisa diringkus. Kolonel Smith dan tim yang telah berhasil menjauh dari lokasi penyergapan tersebut kemudian membawa plat cetakan mata uang beserta orang berpakaian Arab yang menjadi klien Brock Pike ke sebuah tepi danau untuk diinterogasi. Dan mereka menemukan fakta ironis bahwa orang dengan pakaian Arab tersebut adalah Jenderal Morrison yang ternyata masih hidup dan selama ini memalsukan kematiannya sendiri. Hampir saja Face membunuhnya karena terbawa emosi, namun berhasil dihalangi oleh Bosco dan Kapten Murdoch. You're a liar and a traitor. Then don't draw this. Mengingat kesepakatan dengan CIA sebelumnya, Kolonel Smith menghubungi agen Lynch dan mengabarkan bahwa Alpha Team telah berhasil mendapatkan plat cetakan mata uang yang diminta, sekaligus informasi tentang Jenderal Morrison yang masih hidup. Mendengar hal itu, agen Lynch menginstruksikan Alpha Team untuk membunuh Jenderal Morrison. Namun secara diam-diam ia juga mengirim sebuah pesawat pengebom untuk menghabisi mereka semua sekaligus dan berniat mengambil plat cetakan uang tersebut dengan tangannya sendiri tanpa harus repot-repot menepati janjinya. Dan kali ini Jenderal Morrison benar-benar terbunuh. Give me 5 minutes. I'm waiting. Wow. Merasa taktiknya berhasil dan menganggap Alpha Team benar-benar tewas bersama sang jenderal, agen Lynch melanjutkan langkah pembersihan selanjutnya dengan menjemput Brock Pike yang sedang dalam interogasi oleh Kapten Sosa untuk kemudian membunuhnya. Alright, Pike. At least with me there are rules.
Namun sekali lagi ia dikejutkan setelah mendengar informasi yang mereka sadap dari Kapten Sosa bahwa ternyata Al-Patim berhasil selamat dari pengoboman tersebut. Selain itu, Kolonel Smith mengabarkan kepada Kapten Sosa bahwa Jenderal Morrison masih hidup dan sedang bersama mereka. Kolonel Smith juga meminta sebuah kesepakatan bahwa Kapten Sosa akan membantu Al-Patim mendapatkan amnesti dan pemulihan nama baik dengan penyelenggaraan sidang ulang di mahkamah militer. Agen Lynch yang terus menyadap pembicaraan itu menjadi berang dan tidak jadi membunuh Brock Pike. Sebagai gantinya ia memberi tawaran kesempatan kedua untuk kembali bekerja sama menghadapi Kolonel Smith dan tim. Dan faktanya percakapan yang mereka sadap tersebut tidak sepenuhnya berisi kebenaran dan hanya merupakan sebuah perangkap bagian dari rencana yang digagas oleh Face. Al-Patim kembali beraksi dengan perencanaan kali ini yang dipimpin oleh Letnan Face. Meski sempat ragu dan khawatir jika rencana yang disusunnya akan membahayakan jiwa rekan-rekannya, dengan dorongan dari Kapten Murdoch, Letnan Face tetap menjalankan rencana tersebut. Kekhawatiran Face itu bukan tanpa alasan karena selama ini Kolonel Smith lah yang menggagas setiap rencana pertempuran mereka. Dan rencana kali ini adalah memancing agen Lynch agar masuk ke dalam perangkap yang pada akhirnya akan membuka kedoknya sendiri dan menampakkan kebusukannya tanpa ia sadari di hadapan Kapten Sosa dan timnya, yang sebenarnya sudah berada di sekelilingnya sampai waktunya untuk muncul di momen yang kita semua tunggu-tunggu tersebut. Dengan mudahnya agen Lynch beserta timnya memakan umpan dari rencana tersebut dan berakhir dengan terbunuhnya Brock Pike serta ditangkapnya agen Lynch oleh Kapten Sosa dan timnya. Di tengah sukacita mereka bermunculan beberapa pihak pemegang otoritas dengan berbagai klaim mereka atas kejadian yang baru saja berlangsung. Antara lain kedatangan perwakilan CIA yang langsung mengambil alih penahanan terhadap agen Lynch yang di akhir adegan diketahui memiliki nama asli Vance Bars. Juga otoritas tinggi militer yang kemudian kembali lagi menahan para Rangers Al-Patim dengan tuduhan melarikan diri dari tahanan federal. Para hero kita pun kembali dimasukkan ke mobil tahanan, tapi tidak perlu khawatir karena kita tahu bahwa Al-Patim tidak pernah kehabisan rencana di setiap situasi. Dan film pun berakhir. We did the right thing. Yeah, we did. We trusted the system and it turned on us. Remember, we returned the plates. We can hold our heads high. We did the down to the ground. You're dragging me. It's constantly. Pesan yang paling saya ingat dari film ini salah satunya ucapan Letnan Face kepada Kapten Sosa bahwa pada akhirnya kebenaran sepadan dengan resikonya. Itu aja. Sisanya teman-teman boleh simpulkan masing-masing. Mohon maaf segala kekurangannya, silakan rekomendasi, silakan kritik dan saran, dan izinkan newbie baru ini terus menjadi lebih baik, lebih kreatif, dan lebih menghibur lagi untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, terus semangat, positive thinking, dan sampai ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat di review film berikutnya.